Pendidikan Sosiologi merupakan salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Program studi ini berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan nomor SK 532-E-O-2014. Program studi ini tentunya memiliki visi masa depan. Visi masa depan yang dimiliki program studi pendidikan sosiologi adalah pada tahun 2025 menjadikan program studi pendidikan sosiologi yang mampu menghasilkan calon guru dan tenaga profesional yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing dalam kebersamaan berbasiskan pada kearifan lokal serta berwawasan global. Adapun misi program studi pendidikan sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta perkuliahan yang bermutu. Yang kedua, melaksanakan peningkatan dan pengembangan penelitian yang berkualitas, produktif, dan kebermanfaatan bagi stakeholder. Yang ketiga, melakukan peningkatan dan pengembangan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan jejaring kerjasama atau kemitraan yang sinergis serta terkoordinasi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen secara terstruktur dan sistematis. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan calon guru dan tenaga profesional yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing yang berbasiskan kearifan lokal serta berwawasan global pada tahun 2025. Program studi pendidikan sosiologi bertujuan menghasilkan calon guru dan tenaga profesional yang memiliki kemampuan mendidik dan melatih sebagai tenaga pendidik dan praktisi dalam bidang pendidikan sosiologi berbasiskan kearifan lokal berwawasan global. Memiliki kemampuan menganalisis dalam memecahkan persoalan-persoalan pendidikan, kehidupan sosial dan budaya dengan pendekatan ilmu sosiologi sebagai peneliti sosial. Memiliki jiwa kepedulian sosial berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik untuk mengabdi kepada masyarakat. Memiliki kemampuan pengelolaan dan manajemen dengan baik untuk memperluas dan mengembangkan wawasan keilmuan sosiologi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan menjadi seorang guru, peneliti sosial, dan pekerja sosial yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing yang berbasiskan kearifan lokal, berwawasan global. Program studi pendidikan sosiologi memiliki program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Di antaranya adalah yang pertama, workshop penulisan karya tulis ilmiah pendidikan sosiologi. Yang kedua, workshop penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, workshop peninjauan kurikulum. Dan yang terakhir, seminar nasional pendidikan sosiologi. Program studi pendidikan sosiologi terdiri atas 13 dosen. Adapun dosen-dosen tersebut merupakan lulusan dari kampus-kampus terbaik yang ada di Indonesia dan mumpuni di bidang ilmu pendidikan dan ilmu sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program studi pendidikan sosiologi akan dijelaskan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam kita, yang merupakan puncak daripada segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita daripada alam kegelapan, yang telah membawa kita daripada alam zahiliyah, baik itu zahiliyah konvensional maupun zahiliyah modern, kepada alam yang terang benderang penuh dengan ridhonya. Yang saya hormati
panitia ospek, katakanlah ini ospek ya, sama ada dengan yang tahun yang lalu prinsipnya ospek, dan juga kepada rekan-rekan dosen, staf yang ada di jurusan sosiologi juga saya hormati, kepada juga adik-adik mahasiswa yang melaksanakan ospek online ini juga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, perlu saya jelaskan bahwa sosiologi ini adalah salah satu jurusan pendidikan sosiologi yang ada di Untirta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yang tergolong masih muda sebenarnya, atau bahasa yang lainnya adalah masih belia gitu ya kira-kira. Nah, oleh karena itu kita terus berupaya bagaimana sosiologi ke depan agar lebih baik lagi. Nah, ini tugas kita semuanya. Oleh karena itu tentunya saya sebagai ketua jurusan sosiologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Untirta Banten mengucapkan selamat datang kepada teman-teman calon mahasiswa, atau bukan calon mahasiswa lagi ya, sekarang sudah mahasiswa sebenarnya, karena Anda sudah diterima di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Sosiologi. Dan saya juga berharap dan berpesan kepada adik-adik agar dalam prosesnya nanti dalam pembelajarannya untuk ikut sesuai dengan aturan main yang ada di Untirta, aturan main yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, aturan main yang ada di jurusan Sosiologi. Nah, oleh karena itu saya juga berharap Anda dalam perjalanannya nanti di perkuliahan di sosiologi ini tentunya berharap bagaimana bisa luaran atau lulusan daripada sosiologi itu lebih berkualitas. Ini harapan kita sesuai dengan misi daripada jurusan sosiologi, mencoba untuk mendorong mahasiswa agar menjadi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Dia juga harus mempunyai kemampuan yang lebih daripada binaan yang lain. Oleh karena itu saya sebagai ketua jurusan juga berharap kepada Anda semua ketika memasuki dan mencemplungkan diri kepada jurusan sosiologi, maka Anda harus menawaitukan diri untuk mencoba membangkitkan diri, memotivasi diri supaya betul-betul Anda sukses dalam studi. Saya juga berharap kepada Anda nanti dalam prosesnya ya pembelajaran di jurusan sosiologi itu bukan hanya Anda memantati bangku kuliah, bukan hanya Anda menduduki bangku kuliah, tetapi bagaimana mencari ilmu selain di bangku kuliah. Mungkin ada di organisasi, mungkin ada di perpustakaan dan sebagainya, atau mungkin komunitas-komunitas yang memungkinkan Anda untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan agar Anda betul-betul menjadi manusia yang berkualitas. Saya tidak berharap Anda begitu lulus dari sosiologi ini nanti tidak mempunyai kualitas yang mumpuni, tetapi kami dari jurusan sosiologi, pimpinan di sosiologi dan juga para dosen menginginkan bagaimana Anda menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa. Kemudian yang lainnya adalah saudara sekalian, Anda ini kan masuk ke Untirta ini melalui proses yang memang cukup berliku ya. Dari mulai ada tes beberapa tahap 1, 2, 3 sampai dengan tahap yang terakhir ini katakanlah. Nah, saya pikir ini juga merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Dan saya juga merasa bangga bahwa Anda sudah memasuki perguruan tinggi Untirta dan kebetulan bergabung di sosiologi. Ini juga menjadi kebanggaan bagi kami ya di sosiologi. Oleh karena itu, saudara sekalian, sekali lagi saya tegaskan, Anda harus belajar dan benar-benar belajar di Untirta ini, di sosiologi ini. Kalau seandainya Anda menginginkan Anda punya pemikiran yang berkualitas, sikap yang berkualitas, keterampilan yang berkualitas, maka Anda harus terus mengupayakan bagaimana Anda mencoba memperbaiki diri, mencoba untuk menambah ilmu pengetahuan agar pengetahuan Anda bertambah, agar sikap Anda juga bertambah juga, agar juga keterampilan Anda juga bertambah. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak ada yang bisa saya katakan kepada adik-adik sekalian ini, kalau sudah menjadi mahasiswa, maka Anda harus benar-benar bisa mengikuti pembelajaran di Untirta ini dengan baik. Karena prinsipnya adalah bahwa ketika Anda belajar dengan baik, maka insya Allah Anda menjadi lulusan yang berkualitas.
Tetapi sebaliknya juga apabila Anda tidak memproses sendiri menjadi atau ke arah yang lebih baik, maka saya bisa tegaskan bahwa kualitas diri Anda masih dipertanyakan dalam persoalan-persoalan nanti di masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Anda kuliah di sosiologi ini sekali lagi betul-betul dijadikan suatu hal yang memungkinkan Anda untuk terus berupaya semaksimal mungkin untuk juga mencoba untuk memperbaiki diri Anda. Karena apa? Karena mahasiswa ini adalah sebenarnya kan prinsipnya calon intelektual muda. Mahasiswa ini adalah bisa didefinisikan adalah sebagai calon intelektual muda untuk masa depan bangsa dan negara dan agama tentunya. Ini prinsipnya. Artinya berarti bagaimana Anda mencoba juga untuk supaya peka juga dengan keadaan-keadaan yang ada di lingkungan, di masyarakat dan sebagainya. Kalau ada suatu problem-problem yang ada di masyarakat, maka Anda diminta untuk juga memecahkan persoalan-persoalan itu. Minimalnya adalah Anda juga ikut serta dalam memperbaiki keadaan yang ada di lingkungan itu. Kemudian yang keduanya, bahwa mahasiswa ini adalah calon generasi muda yang akan datang. Adik-adik tahu bahwa generasi yang akan datang ini, apalagi generasi sekarang ini adalah generasi yang beda mungkin dengan waktu saya dulu kuliah. Waktu dalam saya dulu kuliah mungkin kemajuan media sosial juga masih terbatas. Ya, tetapi sekarang Anda bisa coba kita lihat bahwa kemajuan ilmu dan teknologi sangat luar biasa. Media sosial sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya juga ingin berpesan juga kaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini, agar Anda betul-betul memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Kalau tidak, maka Anda akan terjerembab sendiri, ya, terjerembab sendiri oleh suatu keadaan yang memungkinkan Anda malah menjadi kontraproduktif. Sekali lagi, saya ingin ingatkan kepada Anda, selamat bergabung kepada jurusan sosiologi. Jayalah ya Untirta, majulah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan hebatlah sosiologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Haji Pata Sulaiman, STMT, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Dase Erwin Juansah MPD, Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Dr. Muhammad Naim MPD MSI, rekan-rekan dosen kolega pendidikan sosiologi, juga staf tata usaha pendidikan sosiologi serta mahasiswa-mahasiswi pendidikan sosiologi yang saya banggakan. Selamat datang adik-adik mahasiswa, adik-adik kami di pendidikan sosiologi. Selamat bergabung menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi. Izinkan perkenalkan saya Subhan Widiansah yang saat ini diamanahi sebagai sekretaris jurusan pendidikan sosiologi, yang dimana saya mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan pengelolaan jurusan dari berbagai macam bidang, terutama di bidang administrasi dalam membantu tugas-tugas ketua jurusan. Adapun dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pendidikan sosiologi, perlu kiranya kami sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa pendidikan sosiologi. Jurusan pendidikan sosiologi dimulai berjalan atau beroperasinya dimulai tahun 2014. Kami sudah melaksanakan kegiatan yang berbasis pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selama perjalanan kami, banyak hal yang kami lakukan dalam prosesnya. Salah satunya mengedepankan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kegiatan yang berlangsung selama berjalan kurang lebih 5 sampai dengan 6 tahun saat ini, pendidikan sosiologi telah banyak meraih prestasi dalam berbagai macam bidang. Salah satu prestasi akademik yang kita raih, bagaimana kemudian pendidikan sosiologi telah meraih akreditasi B. Dan bukan hal yang mudah dalam proses mencapai predikat akreditasi B. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan oleh visi misi yang sudah dibentuk, dirancang sedemikian rupa pada pendidikan sosiologi, di mana visi kita tidak jauh dari bagaimana
mampu menghasilkan calon guru dan tenaga profesional yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing dalam kebersamaan, berbasiskan kearifan lokal, serta berwawasan global. Di situ merupakan tanggung jawab kami di jurusan Pendidikan Sosiologi untuk bagaimana mampu mengimplementasikan visi misi tersebut agar membuat atau menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik dan mempunyai daya saing yang kuat serta unggul sesuai dengan amanah daripada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana visi yang sudah diembannya. Mahasiswa pendidikan sosiologi ketika masuk dalam kegiatan pembelajaran sampai dengan aktivitas akademik lainnya itu akan kami fasilitasi dengan pelayanan maksimal. Ya, untuk mencapai tujuan daripada yang sudah disampaikan, kami segenap keluarga besar pendidikan sosiologi Untirta berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan cita-cita bagaimana lulusan-lulusan dari pendidikan sosiologi Untirta mampu bersaing dan berdaya saing unggul baik secara nasional maupun di tingkat internasional. Maka daripada itu, adik-adik mahasiswa pendidikan sosiologi jangan pernah merasa ragu, jangan pernah merasa gundah menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini secara infrastruktur Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selalu terus mengembangkan pembangunannya, kemudian akademiknya, dan juga tenaga-tenaga kualitas dosen atau tenaga pendidiknya. Saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik mahasiswa pendidikan sosiologi untuk ikut serta dalam berkontribusi pada masyarakat yang ada di Provinsi Banten dan juga secara umum yang ada di Indonesia. Jaya terus sosiologi, spirit of sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Fatah Sulaiman. Yang saya hormati kepada penjurusan Pendidikan Sosiologi, yang saya hormati Sekretaris Pendidikan Sosiologi dan rekan-rekan dosen yang saya hormati, serta seluruh para mahasiswa baru jurusan Pendidikan Sosiologi. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah lulus tes untuk menduduki atau pilihan di jurusan Pendidikan Sosiologi. Semoga teman-teman semua betah dan nyaman dan menjadi orang lain berguna. Baiklah, tidak banyak lebar, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Robi Wahyu Hidayat. Nah, biasa lebih akrab dipanggil Pak Robi saja. Nah, saya di sini sebagai staf pengadministrasi akademik atau bahasa kerennya bisa dibilang TU, ya, tata usaha, ya. Yang mana tupoksi dan tugas saya ini sebagai pelayan publik, ya, pelayan publik dalam artian melayani keperluan, kebutuhan mahasiswa dan dosen, ya. Tapi melayaninya kebutuhannya itu kebutuhan administratifnya, bukan kebutuhan yang lainnya, ya. Gitu. Apabila nanti ke depan teman-teman ini mahasiswa semua ini mahasiswa baru, apabila ada kendala dalam masalah pengisian KRS ataupun sekitar tentang akademik, nah, jangan sampai sungkan ataupun canggung, apalagi takut untuk berkonsultasi ke saya, ya. Insya Allah semampu dan semaksimal mungkin saya akan bantu, ya. Tuh. Jadi adanya saya di sini itu membantu seluruh teman-teman mahasiswa dan dosen, ya, dalam menghadapi PKBM atau kegiatan belajar mengajar, ya, selama seterusnya sampai teman-teman lulus, ya. Jadi makanya teman-teman apabila ada kendala, mungkin mahasiswa baru banyak kendala, ya, tidak mengetahui gimana tata cara mengisi KRS, tidak mengetahui juga para dosen pembimbingnya siapa. Silakan, ya, datang ke jurusan, nah, tanyakan atau temui saya, ya, atau nanti saya akan kasih nomornya, ya, itu biar supaya takut teman-teman malu untuk datang ke jurusan. Saya siap melayani via online, ya. Silakan teman-teman tanya, ya, apa kebutuhannya, apa keluhannya, ya. Biasanya kalau mahasiswa baru itu banyak sekali,
ya, keluhan-keluhan ataupun sebenarnya sih bukan keluhan, bukan ini kendala ya, karena emang belum tahu ya, karena yang namanya kuliah itu tidak seperti orang masuk sekolah ya. Kalau kita di sekolah di SMP ataupun SMA, ketika sudah tahun ajaran baru masuk ya tinggal masuk ya, jadwal segala macam itu ya sudah ditentukan sama pihak sekolahan. Beda halnya dengan perkuliahan ya, perkuliahan. Jadi teman-teman sebelum memasuki perkuliahan ada yang namanya pengisian KRS atau lebih akrab itu pengontrakan mata kuliah. Nah ini hati-hati teman-teman ya, sebelum mengisi kontrak mata kuliah atau KRS, kalau teman-teman belum ngerti dan belum paham, lebih baik datang ke jurusan, menanyakan ke jurusan. Bila perlu nanti kita bantu gimana caranya agar supaya tidak ada kesalahan. Takutnya kalau di sistem itu biasanya kata sekali klik itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu yang kita khawatirkan. Sedangkan yang namanya semester 1 dan semester nanti 2, teman-teman akan merasakan itu semuanya seluruh mata kuliahnya paket. Ya, seluruh mata kuliahnya paket. Kecuali nanti sudah jenjang ke semester 3, ke 4 dan seterusnya. Itu sudah berbeda-beda. Nah, makanya saya harap dan saya himbau kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru ini ya, agar sering-sering ke jurusan konsultasi ya, temui saya, Pak gimana, Pak gimana, Pak saya belum tahu, Pak saya kurang tahu. Kita siap melayani ya, kita siap melayani. Jadi daripada teman-teman salah melangkah, lebih baik konfirmasi ataupun konsultasi dulu kepada jurusan, temui saya. Saya yang akan mengurusi teman-teman ya secara administratifnya. Dari pertama teman-teman masuk di jurusan sosiologi sampai teman lulus, nah itu nanti kita yang akan mengurusi. Sekali lagi selamat datang semuanya para generasi penerus ataupun generasi baru pendidikan sosiologi. Sukses selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hayat, bagian kemahasiswaan di jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP UT. Selamat datang di jurusan kami, adik-adik mahasiswa angkatan baru. Selamat datang di jurusan yang paling tepat yang Anda minati sekarang. Nantinya Anda akan bertemu dengan kami di kemahasiswaan. Apa itu nanti kemahasiswaan? Karena Anda akan melihat secara luas dan gamblang tentang fungsi dan peran kemahasiswaan. Sejak awal Bapak sudah katakan bagaimana kemahasiswaan di FKIP khususnya di jurusan Pendidikan Sosiologi itu ada. Awalnya adalah adanya LSO pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Nah, setelah itu barulah HIMA dikukuhkan dan saat ini sudah menjadi HIMA periode yang keempat. Bagaimana perannya? Karena semua keseluruhan yang ada di FKIP ini, khususnya di sosiologi, mempunyai tugas untuk bagaimana berjibaku di keorganisasian. Nantinya adik-adik akan diarahkan untuk mengikuti keorganisasian, baik HIMA pun juga yang Anda minati. Karena apa? Karena mahasiswa bukan hanya tugas dan fungsinya untuk belajar, tapi adalah untuk mengikuti keorganisasian yang ada di FKIP, termasuk juga di Untirta. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya pengetahuan dan juga daya kreativitas kita sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa adalah untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Di kemahasiswaan jurusan Pendidikan Sosiologi, kita sudah banyak prestasi yang dimiliki. Yang pertama adalah kita memenangkan lomba duta tingkat fakultas dan juga tingkat universitas. Hal yang sangat membanggakan bagi kita. Karena apa? Itu saling sangat kuat, sangat ketat sekali. Tapi jurusan sosiologi yang memenangkan. Yang kedua adalah kita sudah memenangkan juga debat se-FKIP. Kenapa seperti itu? Karena di sosiologi adalah gudangnya para pembaca. Yang akhirnya debat itu adalah dimenangkan oleh kita. Di Porseni pun juga kita memenangkan.
Dan yang sangat membanggakan adalah dari situ kita memenangkan lomba karya tulis tingkat nasional. Walaupun kita memasuki juara kedua, tapi ini adalah tingkat nasional di jurusan yang masih baru, Sosiologi FKIP Untirta, tapi kita sudah menonjolkan prestasi yang sangat membanggakan. Lagi-lagi, nantinya adalah apabila Anda masuk, karena Anda akan menambah hasanah keilmuan, menambah hasanah kreativitas di kemahasiswaan jurusan sosiologi. Dan tentunya kami menunggu adik-adik semua, adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 ini. Dan sekali lagi, selamat datang di jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta, jurusan yang terbaik tentunya di Untirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Irfani Melawati Iva, selaku Kepala Laboratorium Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta. Selamat datang kepada para mahasiswa baru. Yang pertama saya ucapkan itu. Kemudian sebagai mahasiswa di Untirta, semuanya mendapat fasilitas, diantaranya adalah laboratorium, dan program studi pendidikan sosiologi memiliki laboratorium yang bernama Laboratorium Pendidikan Sosiologi yang berada di lingkungan kampus FKIP Ciwaru. Untuk para mahasiswa dapat berkunjung ke Laboratorium Pendidikan Sosiologi untuk mencari beberapa fasilitas, diantaranya adalah ruang baca, kemudian ada ruang diskusi, dan kami juga menyediakan layar televisi untuk menonton film yang berkaitan dengan pembelajaran. Di laboratorium sosiologi juga teman-teman mahasiswa dapat menggunakan berbagai macam koleksi buku dan juga koleksi skripsi dari kakak tingkat kalian yang dapat kalian gunakan untuk membantu menulis tugas ataupun artikel yang kalian butuhkan di perkuliahan. Selain itu, ruang diskusi kami sediakan untuk para mahasiswa berdiskusi baik dengan sesama mahasiswa ataupun dengan guru dosen yang selalu terbuka untuk diajak berdiskusi seputar pembelajaran ataupun wacana dan isu yang berkaitan dengan sosiologi. Laboratorium Pendidikan Sosiologi ada pada tahun pertama, yaitu di tahun 2020 ini, dan ini sebagai langkah dari FKIP Untirta untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada para mahasiswa. Teman-teman mahasiswa yang ingin berkunjung ke Laboratorium Pendidikan Sosiologi tidak perlu khawatir jika merasa kebingungan, karena di Laboratorium Pendidikan Sosiologi setiap harinya akan ada para asisten laboratorium yang standby untuk membantu teman-teman yang berkunjung ke Laboratorium Pendidikan Sosiologi. Dan para asisten ini adalah kakak tingkat kalian sendiri yang ada di lingkungan program studi pendidikan sosiologi. Kalian bisa berkenalan dengan kakak tingkat kalian sebagai asisten itu untuk mencari tahu dan berdiskusi lebih lanjut seputar materi sosiologi ataupun berbagai wacana di dalam sosiologi. Nah, para asisten laboratorium yang biasanya berkenan untuk kalian ajak diskusi, membantu mencari informasi berkaitan dengan materi sosiologi atau berdiskusi tentang wacana di dalam ilmu sosiologi. Nah, yang terakhir dari saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para mahasiswa baru program studi pendidikan sosiologi. Selamat bergabung dengan jurusan pendidikan sosiologi. Semoga betah di program pendidikan sosiologi dan nantinya dapat bekerja sama dan bergaul bersama kami untuk menjadi agen-agen yang baik untuk perubahan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Tunggal Dewi dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2018. Dan saya Eis Kurniawati dari Pendidikan Sosiologi 2018. Apa itu Himpunan Mahasiswa Jurusan? Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi tingkat jurusan yang menaungi mahasiswa-mahasiswa internal jurusannya yang ingin bergelut dalam dunia organisasi pada rumahnya sendiri atau pada jurusannya sendiri. Organisasi tingkat jurusan pendidikan sosiologi sering kita kenal atau sering kita sebut sebagai Himadiksio. Himadiksio 2020 kami beri nama Kabinet Inspiratif. Kenapa kami namai Kabinet Inspiratif? Karena kami mengharapkan Kabinet Inspiratif ini kami dapat memberikan inspirasi untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa pendidikan sosiologi.
Adapun visi yang kita bawa dalam Kabinet Inspiratif adalah mewujudkan Himadiksio sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, profesionalitas, dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Dan adapun misi Himadiksio Kabinet Inspiratif yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki antar anggota himpunan, yang kedua, meningkatkan hubungan antara organisasi internal maupun eksternal secara harmonis dan komunikatif, dan yang ketiga, memberikan wadah untuk meningkatkan potensi diri pada mahasiswa pendidikan sosiologi melalui pelatihan-pelatihan soft skill. Selamat datang untuk mahasiswa baru Pendidikan Sosiologi angkatan 2020. Selamat berjuang, selamat berproses, dan selamat bergabung di jurusan Pendidikan Sosiologi Untirta. Sosiologi, Spirit of Social. Halo, perkenalkan nama saya Andika Parameswara. Saya mahasiswa Pendidikan Sosiologi di Untirta ya, tentunya. Di sini saya mau sharing aja sih tentang kesan saya selama belajar menjadi mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Secara penjiwaan mungkin yang saya rasakan selama belajar di sini, kita di sini dibentuk menjadi seseorang yang lebih peka terhadap lingkungan masyarakat. Karena belajar sosiologi itu asik sih, objeknya masyarakat gitu ya. Sehingga kita lebih dalam belajar tentang interaksi yang ada di masyarakat, hubungan sosial yang ada di masyarakat, kemudian juga problematika atau masalah yang ada di masyarakat. Sehingga itulah kajian-kajian di jurusan pendidikan sosiologi selama kita belajar. Terus kemudian yang kedua, untuk sistem pembelajaran di lapangan ini menarik karena lebih sering terjun ke lapangan. Kita di sana diajarkan untuk lebih peka terhadap masyarakat. Kemudian kita dikenalkan oleh budaya baru tentang toleransi, sehingga kita setelah lulus mungkin bisa menjadi seseorang yang berguna, membantu masyarakat dalam memecahkan masalah. Terus kemudian saling menghargai, karena kita kalau mempelajari tentang masyarakat baru, itu kita tidak akan asing dengan lingkungan sekitar kita yang tiba-tiba datang, yang tidak kita kenal gitu. Karena kita sudah belajar di sini, sehingga kita tahu cara saling menghargai, terus cara bermasyarakat dengan baik. Mungkin itu sih kesan saya menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi. Untuk pesan saya kepada adik-adik maba, mungkin gini aja ya, karena di sosiologi itu kita belajar lebih banyak tentang teori, kalian banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman kalian, banyak-banyak berdiskusi atau berinteraksi dengan teman-teman kalian yang membahasnya itu tentang teori, tentang permasalahan umum, memecahkan suatu masalah dalam diskusi. Jadi biar kalian ini lebih kena nanti belajarnya. Jadi setelah dari kelas kalian belajar, dibawa keluar, dibawa diskusi. Jadi mungkin itu aja sih pesan dari saya. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Pendidikan Sosiologi 2020. Selamat datang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat menikmati proses belajar di sosiologi. Jangan lupa kenalan sama teman-temannya. Tak kenal maka ta'aruf. Yang cowok juga jangan banyak-banyak modus sama ceweknya. Semoga kalian betah, nikmati prosesnya. Sosiologi, Spirit of Social. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nabila dari Pendidikan Sosiologi 2019. Kesan-pesan saya selama belajar di sosiologi, yang pertama kesannya, menurut saya di sosiologi itu belajarnya asik sih, seru juga. Karena apa? Karena yang kita pelajari itu nggak jauh dari keseharian dan kebiasaan masyarakat sekitar kita. Terus kita juga biasa belajar turun langsung ke lapangan untuk mengenal masyarakat sekitar. Di situ kita bisa tahu karakter dan kebudayaan baru apa yang ada di masyarakat tersebut. Karena kita sebagian dari masyarakat juga, jadi sekaligus meneliti atau mengamati, kita juga bisa merasakan apa yang terjadi pada masyarakat tersebut. Itu aja sih. Untuk pesannya bagi para mahasiswa baru jurusan Pendidikan Sosiologi 2020, kalian datang ke sini adalah untuk belajar. Jadi kalian nggak perlu takut ataupun malu dalam berproses maupun bertanya. Jalani di sini dan semoga kalian bisa mendapatkan hasil terbaik ke depannya. Kepada para mahasiswa baru jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta 2020, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar jurusan Pendidikan Sosiologi. Demikianlah pengenalan singkat mengenai program studi pendidikan sosiologi. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar mahasiswa pendidikan sosiologi. Sosiologi, Spirit of Social.